dari Bapak Leksi. Di sini ada 2 pertanyaan pendeta. Terus kita lihat sepertinya berhubungan, tapi coba kita akan bacakan. Yang bagian pertama, nubuatan 144.000 yang selamat pada ke-12 suku bangsa Israel, masing-masing 12.000. Kenapa tidak ada yang lebih atau kurang dari jumlah 12.000? Apakah memang Tuhan sudah menentukan jumlah tiap-tiap suku sama banyaknya untuk selamat, bukan dari iman, kepercayaan, dan penurutan? Itu bagian pertama, pendeta. Bagian kedua, mungkin dibaca saja kalau memang itu berkaitan. Iya, ada 144.000 ini, pendeta, sama-sama. Baik, yang kedua, dalam penglihatan Yohanes yang selamat 144.000 dari ke-12 suku dalam Wahyu pasal 7 ayat 9. Dan sekelompok orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, dan bahasa. Pertanyaan selanjutnya, kenapa 7 jemaat Allah tidak ada di sana? Itu yang kedua, Pak Pendeta. Baik, mungkin karena terima kasih. 2 pertanyaan ini ada dari ayat Wahyu 7 ayat 9, Pak Pendeta. Kita akan coba bacakan. Oke, silakan dibaca. Saya bacakan, Pendeta. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Baik, Pendeta, demikian. Terima kasih. Saya akan coba menanggapi secara singkat saja. Kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan simbol, entah bilangannya ataupun nama tempat dan lain sebagainya. Karena kitab Wahyu adalah kitab pengungkapan rahasia sorga tentang apa yang akan terjadi di atas dunia ini, mulai dari zaman penulis Wahyu itu hidup, yaitu Rasul Yohanes, sampai kepada zaman kita, bahkan sampai nanti kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan pengungkapan itu dinyatakan melalui penglihatan-penglihatan. Dan di dalam penglihatan itu, Yohanes melihat apa yang ditunjukkan kepadanya, dan dia katakan kalau yang ia lihat adalah seekor anak domba, dia akan mengatakan, aku melihat seekor anak domba. Kalau ia melihat ada malaikat yang terbang, dia katakan, aku melihat malaikat terbang. Pengalaman mendapatkan wahyu itu bukan hanya pengalaman melihat saja, tetapi juga pengalaman mendengarkan. Banyak sekali yang ia dengarkan dan ia lihat. Ada suara katanya yang seperti bunyi desau air bah. Ada suara seperti bunyi guntur. Dia melihat kilat, dia melihat atau mendengar. Dia mendengar ada suara nyanyian. Dia melihat ada orang menyanyi. Dia melihat malaikat menyanyi, mendengar malaikat menyanyi. Dia mendengarkan ada sangkakala yang ditiup. Dia melihat ada meterai yang dibuka. Jadi pengalaman melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Itu yang dialami oleh Rasul Yohanes. Dan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dia tuliskan. Namun yang menjadi petunjuk bagi kita untuk memahami kitab Wahyu adalah banyak dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar menggunakan simbol-simbol yang bukan berasal dari luar Alkitab, tetapi simbol-simbol itu diambil dari dalam Alkitab itu sendiri, khususnya simbol-simbol yang diambil dari Perjanjian Lama. Karena ini adalah sebuah buku wahyu, maka kita menafsirkannya pun berbeda dengan menafsirkan sebuah cerita seperti cerita Daud, lalu kemudian cerita Yusuf atau cerita Musa, beda. Demikian juga kalau kita mau menafsirkan kitab Mazmur atau kitab Amsal, atau kita mau menafsirkan kitab Ulangan dan menafsirkan Injil, karena kita harus melihat
apa gaya penulisannya, kemudian kita melihat apa tujuan penulisannya, dan lain sebagainya. Mungkin itu panjang pembahasannya, tetapi itulah yang dialami oleh Yohanes yang kekasih. Banyak simbol yang datangnya dari Perjanjian Lama. Jadi apa yang di dalam Perjanjian Lama itu adalah harafiah atau literal, maka begitu digunakan sebagai simbol di dalam kitab Wahyu, maka yang tadinya adalah literal atau harafiah, sekarang ini bersifat lambang atau memberikan suatu makna rohani. Kecuali kalau di dalam Perjanjian Lama itu sudahlah simbol dan digunakan lagi di dalam kitab Wahyu, maka yang simbol di dalam kitab Perjanjian Lama itu juga simbol di dalam kitab Wahyu. Contohnya, di dalam Daniel pasal yang ke-7, di sana disebutkan ada penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Dia melihat seekor binatang seperti singa, seperti beruang, seperti macan tutul. Itu penglihatan. Jadi singa, beruang, macan tutul di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Daniel khususnya, itu sudah bersifat lambang. Pada waktu digunakan lagi di dalam kitab Wahyu, kita boleh lihat itu dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Apa yang lambang tetap bersifat lambang atau simbol di dalam kitab Wahyu. Dan apa yang merupakan lambang dalam kitab Daniel, dalam kitab Wahyu dijelaskan lebih baik lagi sehingga Daniel dan Wahyu saling melengkapi. Namun kalau itu disebutkan dalam Perjanjian Lama sebagai sesuatu yang literal atau harafiah, contohnya suku Ruben. Suku Ruben di dalam kitab Perjanjian Lama adalah betul-betul suku Ruben. Orang yang berasal dari keturunan Ruben, anak Yakub. Kalau dikatakan suku Lewi, betul-betul suku Lewi. Itu harafiah. Tapi waktu digunakan di dalam kitab Wahyu, di dalam penglihatan itu, maka yang tadinya harafiah sekarang ini bersifat lambang. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui. Lalu kemudian yang berikut, yang perlu kita catat juga, adalah bahwa pengalaman mendengar dan melihat itu silih berganti, sehingga apa yang ia dengar bisa lebih jelas maknanya pada saat ia melihat. Ya, jadi apa yang dia dengar akan lebih jelas pada saat ia melihat. Contohnya, kita buka di dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Wahyu 1 ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar. Jadi ini pengalaman mendengar dalam penglihatan itu. Pengalaman mendengar, aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku. Jadi dia belum lihat, dia hanya dengar dari belakangnya suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Yang dia dengar adalah suara sangkakala. Sekarang dia belum tahu dengan jelas apa yang dia dengar itu. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang. Yang ia lihat adalah, dalam penglihatan itu adalah seorang yang serupa anak manusia. Kita tahu itu adalah Yesus dalam penglihatan. Jadi apa yang dia dengar akan lebih jelas pada saat ia melihat. Ini jugalah yang terjadi di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Coba kita lihat Wahyu pasal yang ke-7
pada waktu penglihatan tentang pemeteraian. Dan penglihatan ini dituliskan di antara meterai yang ke-6 dan meterai yang ke-7. Mengapa? Karena di dalam meterai yang ke-6, Wahyu pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, digambarkan tentang kedatangan anak domba atau Yesus pada hari murka anak domba. Lalu ada pertanyaan di dalam ayat yang ke-17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Siapakah yang dapat bertahan? Pertanyaannya, siapa yang tetap bertahan? Dalam terjemahan aslinya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah, siapakah yang dapat tetap teguh berdiri? Tetap berdiri, siapa? Lalu dijelaskan di dalam ayat yang pasal yang ke-7 yang menjelaskan siapa yang bisa tetap bertahan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang tetap berdiri pada saat orang-orang jahat meminta agar mereka ditimpa, ayat 16 pasal yang ke-6, ditimpa oleh gunung-gunung dan batu-batu karena mereka tidak tahan melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang bisa berdiri dan tahan melihat kemuliaan Tuhan? Jawabannya adalah mereka adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan. Siapa mereka itu? Disinilah kita lihat pengalaman Yohanes kekasih, Rasul Yohanes. Pengalamannya dalam penglihatan itu adalah pengalaman mendengar dan pengalaman melihat. Apa yang dia dengar? Karena pertanyaannya adalah siapakah yang sanggup berdiri? Apa yang ia dengar? Yang ia dengar adalah ayat yang keempat. Ayat yang keempat mengatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Lalu ada Yehuda 12.000, Ruben 12.000, Gad, Asher, ada 12 suku yang disebutkan di sana. Itu apa yang ia dengar. Dia tidak melihat, wah ada suku Ruben. Dia tidak melihat ada suku Yehuda. Dia tidak melihat ada suku Gad atau Asher. Semua ini adalah apa yang ia dengar. Dan tadi kita sudah buktikan, yang didengar itu akan lebih jelas pada saat dilihat. Sekarang kita akan baca ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, jadi bukan hanya bangsa Israel, dari segala suku, bukan hanya suku-suku di Israel, dari segala kaum, bukan hanya kaum-kaum keluarga di Israel, dan dari segala bahasa, bukan hanya mereka yang berbicara bahasa Ibrani, tapi segala bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Pertanyaannya tadi, siapakah yang bisa berdiri di hadapan anak domba itu? Jawabannya adalah mereka yang sebelum kedatangan anak domba atau Yesus Kristus itu telah dimeteraikan. Dan siapakah mereka itu? Yang didengar adalah suku-suku Israel. Tapi itu lebih jelas pada waktu ia melihat ternyata sekumpulan besar yang tak dapat dihitung banyaknya, bukan hanya 144.000 orang, tetapi yang dia dengar 144.000 itu ternyata suatu kumpulan yang tidak bisa dihitung dari segala macam suku, bangsa, bahasa, dan kaum berdiri di hadapan anak domba. Dengan demikian, maka apa yang tadinya literal atau harafiah di dalam perjanjian lama, yaitu suku Yehuda, Ruben, Gad, Asher, di sini
ini ternyata mempunyai makna rohani yang menggambarkan umat Tuhan dari segala suku, dari segala bangsa, dari segala bahasa, dan dari segala kaum. Kurang lebih demikian. Lalu pertanyaannya, kenapa di sini tidak disebutkan tentang 7 jemaat? Aduh, jadi panjang ini. Tidak enak dengan yang lain yang sudah bertanya, tapi tidak apa-apa, saya ambil 2-3 menit ya. 7 jemaat itu adalah paralel atau sejajar dengan 7 meterai dan 7 sangkakala dengan penekanan makna masing-masing. Jadi ada 7 jemaat, ada 7 meterai, ada 7 sangkakala. Jadi pada waktu berbicara tentang 7 jemaat dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3, yang ditekankan di sana adalah 7 jemaat. Pada waktu berbicara tentang 7 meterai, gambaran tentang umat Tuhan menggunakan istilah yang lain. Pada waktu berbicara tentang 7 sangkakala, maka gambaran tentang umat Tuhan juga menggunakan istilah yang lain. Tetapi mereka itu menunjuk kepada satu kelompok umat Tuhan yang sama yang bersedia pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di akhir pekabaran untuk setiap dari 7 jemaat itu selalu dikatakan di sana, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, ia akan diberikan upah. Lalu Tuhan Yesus menggambarkan akan upah itu. Lalu kemudian digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-6 dikatakan, ayat yang ke-7 dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Untuk siapa mereka? Untuk semua yang menang. 7 jemaat itu, lalu kemudian umat Tuhan yang digambarkan sebagai mereka yang keluar dari kesusahan besar, mereka digambarkan sebagai orang-orang kudus dan istilah-istilah lainnya, tapi menunjuk kepada suatu umat yang sama di zaman akhir yang setia kepada Tuhan sampai kepada kedatangannya. Terima kasih.